Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertolabul ilmi, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, yang tak terhingga, sehingga kita tidak pernah bisa untuk menuliskan syukur tersebut, menuliskan nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita semua untuk memasuki bulan Zulhijjah dan kita sudah melalui bulan haram ataupun juga hari yang sangat agung di bulan haram yakni 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah melalui rangkaian ibadah Idul Adha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita, berikut juga kurban yang telah kita lakukan di hari ke-10, 11, 12 maupun juga 13 Zulhijjah. Salam serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumi Kumaji. Alhamdulillah di hari ke-14 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 bulan Juni 2025. Kita kembali hadir di kajian Bumiku Mengaji, kajian online di hari Senin, hari di mana jadwalnya adalah hari untuk belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Maknun. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan memasuki pembahasan kedua dari tema yang telah dibuka pekan lalu, yakni tentang peristiwa dan hikmah Rasulullah SAW menghajar serta mendiamkan para istrinya. Insya Allah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian sirah Nabi SAW ini seperti biasa kita akan dibimbing oleh guru kita yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah taala, yang insya Allah untuk beberapa menit ke depan insya Allah beliau akan hadir dan bergabung bersama Bumiku Mengaji. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, kami ingin menyampaikan beberapa terkait informasi yang sudah dihimpun dari panitia Bumiku Mengaji. Di antaranya yang pertama jemaah sekalian, eh, pengha- pengumuman sekaligus juga untuk memberikan perhatian kepada kita semua, yakni terkait dengan tata tertib ataupun juga ada berbagai online Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan online ini bagian yang menjadikan sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, itu kemudian juga tetap menjaga menutup aurat, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya untuk adab yang kedua kami ingin sampaikan kepada jemaah sekalian, bagi jamaah yang turut hadir ataupun juga yang akan hadir ataupun juga jamaah yang telah membroadcast ataupun juga menginformasikan kegiatan ataupun juga kajian pada malam hari ini, untuk dihimbau ataupun juga diingatkan ketika memasuki Zoom meeting di em, Zoom meeting Bumiku Mengaji ini, mohon untuk menggunakan nama asli gitu ya, tidak berupa nama perangkat, nama gadget atau nama kelas ataupun nama nama lainnya, eh, guna menjaga adab kemudian juga menjaga keamanan dakwah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang terjadi pada pekan lalu. Nauzubillah min zalik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi dakwah sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jemaah sekalian, bagi jamaah yang masih menggunakan nama selain nama asli, mohon maaf oleh panitia ataupun juga oleh penyelenggara kajian Bumiku Mengaji akan kami simpan terlebih dahulu di waiting room dan kami akan memberikan arahan agar merubah dari nama gadget menjadi nama asli. Selanjutnya, jemaah sekalian, insya Allah di sesi kedua nanti kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini. Boleh di chat everyone ataupun juga boleh private chat ke moderator ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya melalui tombol resen yang terdapat tombol resen pada aplikasi Zoom Meeting ini yang insya Allah akan kami berikan kesempatan sesuai dengan urutan yang mengacungkan tangannya di aplikasi Zoom Meeting ini. Dan berikutnya kami ingin informasikan juga untuk pertanyaannya diprioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini dan adapun pertanyaan yang urgent ataupun juga di luar tema, insya Allah boleh disampaikan atas izin Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian kami ingin informasikan kepada jemaah yang baru saja mengenali ataupun juga baru saja bergabung eh, ataupun juga baru mengetahui channel YouTube Bumiku Mengaji, kami ingin informasikan bahwa di Bumiku Mengaji kami membuka informasi melalui WA Group. Bagi jemaah yang ingin bergabung ke dalam WA Group, insya Allah oleh panitia akan disampaikan link WA Group Bumiku Mengaji, baik grup ikhwan maupun grup akhwat. Insya Allah kami akan share informasi tersebut di eh, di chatbox Zoom meeting ini. Selanjutnya jemaah sekalian rahimakumullah untuk informasi-informasi yang dapat jemaah dapatkan yang bisa jamaah dapatkan di grup WA Bumiku Mengaji berupa agenda-agenda dari kegiatan taklim online yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji satu bulan berjalan ataupun juga untuk pekan-pekan berikutnya. Insya Allah akan terus di reminder ataupun juga di share untuk kajian-kajian ataupun juga jadwal kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Di Bumiku Mengaji, kami menyelenggarakan kajian di hari Senin, Selasa, kemudian Jumat, Sabtu, dan Ahad dengan asatizat yang bervariatif. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir sudah hadir di tengah kita. Oleh karena itu jemaah sekalian marilah kita persiapkan untuk menyimak kajian pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu kehadiran Ustazuna Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz, apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bikhair, sehat Kang Zai. Antum Alhamdulillah sehat? sehat Ustaz. Anak-anak bagaimana Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sudah menenangkan gitu insya Allah. Alhamdulillah. Baik Memang kata untuk orang-orang dulu kan anak kecil itu besar dengan sakit. betul tumbuh tentu Nah, dan apa sakit sebagai salah satu apa namanya tanda bertambahnya imunitas anak-anak secara Masya alamiah Allah. ya. Tapi Ustaz, Alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 20 lebih 11 waktu Indonesia Barat tanpa berpanjang lebar dan untuk mengefektifkan waktu yang ada kami persilakan pada Ustaz Zuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini tentang peristiwa dan hikmah Rasulullah SAW dalam menghajar serta mendiamkan para istrinya di bagian kedua ini. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Nah, wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku kala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang begitu besar, begitu luas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita hidayah Al-Qur'an dan sunnah. Yang dengan hidayah ini Allah tunjukkan kepada kita segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Allah selamatkan kita dari segala keburukan dunia dan dari segala keburukan yang akan terjadi pada diri seseorang di kehidupan akhirat. Semoga nikmat Islam, nikmat iman ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqamahan di atas Islam. Semoga setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk dinul Islam ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membelokkan hati kita sebagaimana doa orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi pengertian dan pemahaman oleh Allah. Sebagaimana yang Allah abadikan di awal surat Ali Imran, yang mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan perjalanan hidup Nabi kita, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan kita masih terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan istri-istri beliau karena sejumlah sebab yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Ya, di antara sebabnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringkali ketika di rumah Zainab beliau menerima disajikan madu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat makar, membuat rencana supaya mereka juga bisa menyajikan sesuatu kepada Nabi SAW, karena memang jika kita mengetahui bahwa istri-istri Nabi SAW itu memiliki dua kubu besar, yaitu kubunya Aisyah dan kubunya Zainab. Ya, kubunya Aisyah dan Zainab. Ini sering yang berkompetisi satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan perhatian Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi SAW seringkali setelah mendapatkan air madu dari rumah Zainab radhiyallahu anha, beliau merasa kenyang, ya, dan kemudian beliau tidak mengkonsumsi apa yang disajikan di rumah istri yang lainnya, atau sedikit sekali mengkonsumsi dari istri yang lainnya. Nah, ini salah satu sebab. Dan kemudian di antara sebab yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim, yaitu ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah daging dan kemudian beliau bagikan kepada seluruh istrinya, termasuk juga diberikan kepada Zainab, ya, dan kemudian ketika ditambah, namun kemudian Zainab tidak menerima hal itu dari hadiah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan kemudian ketika itu kemudian Aisyah menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa, ya Rasulullah, sepertinya Zainab ini ingin menghinakan dirimu. Itu ucapan yang diucapkan oleh Aisyah ini dimotivasi oleh kecemburuannya terhadap Zainab radhiyallahu anha. Ya, ditolak sama Nabi ditambah terus. Ya, oleh Nabi ditambah terus. Namun kemudian maka Aisyah sampai mengatakan seperti itu. Dan Nabi SAW menanggapi perkataan Aisyah, ya, dia dan kamu, ya, tidak akan bisa menghinakanku, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sebab yang lainnya adalah terkait dengan budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah, ya, yang kemudian hal ini sebagaimana Nabi Hafsah kemudian menegur Nabi SAW terkait dengan budaknya ini, dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada Hafsah, ya, wahai Hafsah, saya tidak akan mendekati budak saya ini selama-lamanya atau sekian lama. Dan
Nabi SAW berpesan supaya hal itu tidak diceritakan kepada yang lainnya. Namun ternyata Hafsah menceritakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan bukan menceritakan kepada orang luar tapi kepada orang dalam. Tapi hal ini adalah sesuatu sikap yang tidak benar, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu kepada istri-istri Nabi yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardada aswaji. Ya wahai nabi, kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagimu, hanya engkau mencari keridhaan dari sebagian istrimu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegur beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, di surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, pada faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah mewajibkan bagi kalian untuk menebus, ya, sumpah kalian. Ya, dan Allah sebagai pelindung kalian, dan dialah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian di ayat yang ketiga, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi 'arrafa ba'dahu wa 'arada 'an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ni al-'alimul khabir. Ketika Nabi SAW ada pembicaraan rahasia dengan sebagian istrinya, dan ternyata rahasia itu diceritakan oleh istri ini kepada yang lain, dan Allah sampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tunjukkan sebagian dan Allah sembunyikan dari sebagian yang lainnya. Ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada istrinya, kenapa kamu ceritakan kepada yang lain? Maka sang istri ini bertanya, siapa yang memberitahukan ini kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qala nabba'ani al-alimul khabir. Aku diberitahu oleh yang maha mengetahui dan maha mengetahui segala sesuatu sampai yang terkecil. Kemudian Allah ingatkan kedua istri tersebut, ya, yaitu di sini adalah Aisyah dan Hafsah. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa maulah wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jika kalian berdua wahai istri Nabi, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kalian berdua. Namun jika kalian menentang terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah pelindungnya Muhammad dan Jibril dan juga orang-orang beriman yang saleh. Demikian pula para malaikat akan membela Nabi Muhammad SAW. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Semoga Tuhannya, ya Tuhannya Nabi Muhammad SAW, jika Nabi Muhammad menceraikan kalian semua, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri yang lebih baik dari kalian. Mereka-mereka yang muslimah, mukminah, ya, muslimah, mukminah, qanitah, yang taat kepada Allah, taibah, yang mereka suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, abidat, yang mereka ini suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saihat, yang thayyibat, mereka suka berpuasa, dan mereka baik mereka adalah janda dan juga perawan. Ya, surat At-Tahrim dari ayat 1 sampai 5. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menegur dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perbuatan ini, dan itu adalah hal besar. Karena sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, sebabnya hal ini terjadi adalah akumulasi dari sejumlah peristiwa-peristiwa tadi, ya, dan ini sesuai dengan keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang menyebabkan beliau sampai bersumpah dan tidak mau mendatangi istrinya secara keseluruhan selama 1 bulan. Ini sesuai dengan keluhuran akhlak Nabi SAW. Artinya Nabi SAW tidak mudah reaksi terhadap satu peristiwa, dua peristiwa, namun karena sejumlah peristiwa inilah yang kemudian Nabi SAW, ya, setelah turunnya ayat ini membuat beliau sangat malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan teguran tersebut,
Dan Allah Subhanahu wa taala, dan karena hal itu maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menghajar, ya, mendiamkan istri-istri beliau selama 1 bulan. Akan riwayat hal ini, ya, riwayat yang membahas tentang hal ini dijelaskan dengan sangat detail oleh terutama riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana Ibnu Abbas, ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas menceritakan, "Lam azal harisan ala an asala Umar bin Khattab 'anil mar'atayn min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatayn qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma." Kata Ibnu Abbas, saya senantiasa berharap untuk bertanya kepada Umar bin Khattab tentang 2 wanita istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan di ayat At-Tahrim ayat 4. Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka hati kalian ini telah menyimpang. Ya, ini kata Ibnu Abbas, saya ini penasaran siapa yang dimaksud dengan 2 wanita tersebut. Ya, hatta hajja Umar wa hajjatu ma'ahu. Sampai Umar pun haji dan aku pun haji bersama Umar. Falamma kunna bi ba'd at-tariqi adala Umar wa adaltu ma'ahu bil idawah. Ketika melewati sebagian jalan, Umar agak belok dan aku pun mengikuti beloknya beliau. Fatabarraza thumma atani, ya, fasakabtu ala yadayhi fatawadda'at. Ya, kemudian setelah itu Umar mendatangiku, kemudian aku berwudu dan aku berkata, ya, berwudu di samping Umar, dan aku berkata, ya Amirul Mukminin, manil mar'ati min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah taala, ya Amirul Mukminin, siapakah 2 wanita yang dari istri Nabi yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, At-Tahrim ayat 4. Maka Umar pun berkata, wa ajaban laka ya Ibn al-Abbas, ya, aneh engkau ini wahai Ibnu Abbas, kata Umar radhiyallahu anhu. Ya, kata Az-Zuhri, ucapan aneh engkau ini wahai Ibnu Abbas maksudnya adalah kariha wallahi ma sa'alahu anhu wa lam yaktimhu anhu, ya, hiya Hafsah wa Aisyah. Umar tidak suka ditanya tentang hal ini, ya, tidak suka ditanya akan hal tersebut, tapi beliau tidak mau menyembunyikan ilmu itu. Maka Umar mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Hafsah dan Aisyah, ya, putri Umar, dan satu lagi putri Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Setelah itu barulah, ya, Umar menceritakan kronologi cerita ini sebagaimana yang telah kita bahas pada kajian sebelumnya. Sebagaimana beliau menceritakan bahwa dulu kita ini orang-orang Quraisy lebih mengalahkan istri kita daripada wanita kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini ada sejumlah pelajaran yang luar biasa, ya, pelajaran yang sangat dahsyat yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Bahkan tidak sedikit dari para ulama yang menulis buku tersendiri untuk membahas tentang tema ini, ya, dan mereka mengemasnya di dalam konteks konsep kenabian di dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, ya. Itu, ya, contohnya adalah salah satu kitab yang anak pegang ini yang penulisnya beliau seorang pengajar ilmu hadis, ya. Beliau menulis Al-Asalibun Nabawiyah fi mu'alajatil mushkilatiz zawjiyah, ya, metodologi kenabian di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Nah, ini beliau di dalam buku ini ada satu pembahasan khusus terkait dengan kisah tahrim, ya, kisah tentang turunnya ayat At-Tahrim ayat 1 sampai 5 tersebut. Dan beliau menyampaikan sejumlah faedah yang luar biasa dari peristiwa ini. Apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Dan beliau menyebutkan sejumlah faedah, ya, sampai 20 pelajaran. Di samping juga tentang turunnya ayat selanjutnya yang telah kita bahas terkait dengan
tuntutan sebagian istri Nabi SAW untuk mendapatkan nafkah yang lebih dari Nabi SAW, dan turunlah ayat takhir. Ya, setelah turunnya ayat surat At-Tahrim, turunlah ayat takhir yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW menyampaikan kepada seluruh istrinya satu demi satu untuk memilih apakah tetap menjadi istri Nabi SAW, apakah ditalak dengan diberikan kekayaan, ya, diberikan kekayaan kemudian ditalak, atau tetap menjadi istri Nabi SAW dengan bersabar bersama beliau SAW di dalam suka maupun duka, yang itu berdampak kepada bahwa mereka nantinya akan menjadi istri Nabi SAW di akhirat atau di surga. Sebagaimana Allah turunkan di surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah. Aku beri harta kalian yang banyak, namun aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Dan jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian dengan pahala yang besar. Ya, di antara faedah dari ayat itu adalah bahwa seseorang dengan kelevelan ketakwaan dan keilmuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika melakukan suatu kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang lain. Dan sebaliknya, ketika mereka melakukan suatu kemunkaran, keburukan, dosanya pun berdampak lebih besar daripada yang lainnya. Sebelum kita nantinya insya Allah mencoba mengambil faedah-faedah dari apa yang disampaikan oleh penulis buku tersebut, ya, kita belok sedikit untuk melihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Kita membaca sejenak terkait dengan beberapa manfaat dari kisah ini dari beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari. Ya, beliau Ibnu Hajar menyampaikan sejumlah faedah. Ya, bahkan hampir 30 faedah beliau sampaikan dari kisah ini. Ya, dari kisah surat At-Tahrim, dari kisah tentang sebab turunnya surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Kata Al-Hafidz rahimahullah, setelah menyampaikan kisah bagaimana Nabi SAW mendiamkan istrinya selama 1 bulan ini, di antaranya beliau menyampaikan bahwa bersikap keras terhadap istri, itu faedah pertama yang beliau sampaikan, itu tercela. Ya, bersikap keras terhadap istri itu tercela. Karena Nabi SAW, ya, beliau tahu tentang karakternya Quraisy terhadap wanita, terhadap istri. Dan ketika pindah atau hijrah ke kota Madinah, kondisinya berbeda. Beliau tahu bahwa sebaliknya yang banyak di Quraisy ini, di kalangan Ansar, di kalangan kaum Ansar, adalah sebaliknya. Yaitu kalangan wanitanya lebih dominan daripada laki-lakinya. Sehingga laki-laki tidak banyak bicara. Dan sering kali bahkan wanita berani untuk berkata-kata, untuk menanggapi perkataan suaminya. Ya, menimpali perkataan suaminya. Dan itu diketahui oleh Nabi dua hal ini. Perubahan ini tidak dimasalahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dianggap sebagai sebuah kekurang ajaran, tidak dianggap sebagai kedurhakaan dan yang semisalnya. Ya, maka Nabi SAW di dalam hal ini dengan mendidik dirinya dan mendidik kaum mukminin untuk lebih bersabar terhadap istrinya, maka Nabi SAW tidak mempermasalahkan tentang perubahan budaya tersebut. Perubahan bagaimana tidak lagi seperti di masa ketika masih di Mekah, di mana laki-lakinya lebih dominan daripada wanitanya. Di sini menunjukkan bahwa bersikap keras, represif terhadap istri adalah sesuatu yang tercela. Karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu, dan Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan masyarakat Madinah yang para wanita mereka berani mengkoreksi suami-suami mereka. Kemudian juga ya khawatir Imam rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini sebagaimana kata Ibnu Hajar adalah perlunya seorang laki-laki mendidik putrinya atau kerabatnya, baik dengan ucapan atau sikap atau perbuatan,
untuk memperbaiki kondisi sang putri walaupun sang putri ini sudah bersuami. Dari mana kita mendapatkan faedah ini? Dari kisahnya Umar. Yang Umar itu mendatangi Hafsah, menasehati Hafsah, mengatakan kepada Hafsah, ketika kamu butuh sesuatu, minta ke ayah. Jangan minta ke Rasulullah SAW. Jangan kamu sering berkompetisi dengan Aisyah. Ya, dia lebih muda darimu, dia lebih cantik darimu. Itu jangan kamu berkompetisi, dia lebih dicintai oleh Nabi SAW ketimbang kamu. Ya, Umar memberikan nasihat-nasihat kepada putrinya demi kebaikan sang putri, demi kebaikan Hafsah, demi kebaikan rumah tangganya dengan Rasulullah SAW. Nah ini subhanallah ikhwasillah rahimani wa rahimakumullah, di antara pembelajaran yang sangat berharga sebagai orang tua dan mertua adalah bagaimana masing-masing pihak merapikan anaknya. Ya, orang tua anak laki-laki, ya, maka dia merapikan anak laki-lakinya. Nak, perhatikan istrimu. Nak, kamu harus berakhlak yang baik terhadap istrimu. Nak, penuhi hak-haknya. Terus demikian, orang tua laki-laki menekan putranya untuk peduli kepada istrinya, untuk sayang terhadap istrinya, untuk perhatian terhadap istrinya. Dan orang tua perempuan pun demikian. Dia harus menekan kepada putrinya untuk dia perlu peduli terhadap suaminya, melayani suaminya, mengetahui hak-hak suaminya, bukan kebalik, ya, bukan kebalik, malah menjadi setan kompor pemanas, ya. Ketika dia bertemu dengan putrinya, dia bertanya, nak, gimana sikap suamimu? Apakah dia baik dengan kamu? Apakah dia begini? Dia jahat ya? Kalau kamu dia jahat, dia ngomong begini, balas begini, nak. Kalau ini, kalau dia misalnya banting pintu, kamu banting rumah, nak. Jangan kalah dengan dia. Kalau dia banting ini, kamu banting yang lebih kencang lagi, nak. Satu rak piring kamu hancurkan, ya. Bukan seperti itu, bukan malah jadi kompor yang terus membakar hal-hal yang ada di dalam sebuah rumah tangga sehingga menjadi semakin lebih panas. Namun sebaliknya, bagaimana orang tua itu menjadi sarana di dalam mendamaikan, ya. Dan tidak sedikit orang-orang tua yang bijak di zaman dahulu, mereka tidak terima ketika seorang wanita yang sudah bersuami gampang-gampangnya pulang ke rumah ayahnya, ke rumah ibunya. Kemudian dia dengan masalah-masalah yang masih bisa dikompromikan dan diselesaikan. Ya, tidak sedikit orang-orang tua dahulu ketika dia mengetahui putrinya balik ke rumahnya dan dia tahu ini ada masalah dengan sang suami, maka mungkin malam itu diterima, tapi besoknya langsung oleh sang ayah diantarkan balik ke rumah suaminya. Ini kamu nggak halal di sini. Kamu haknya suamimu, bukan haknya ayah. Kamu harus bersama suamimu. Selesaikan masalahmu berdua. Ya, kalau tidak bisa selesai dengan kalian berdua, mungkin nanti ayah atau mertuamu akan turut campur untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Umar. Umar, mertuanya Rasulullah SAW. Tapi Umar tidak mengintervensi menantunya, ya. Tapi Umar mendidik putrinya supaya bersikap baik terhadap menantunya. Dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara faedah yang disampaikan oleh Al-Hafidz rahimahullah adalah wa fihi jawazu darbil babi wa daqquhu idza lam yasma'id dakhilu bighairi dzalik. Bolehnya mengetuk pintu dengan lebih keras, ya, jika dipastikan pemilik rumah tidak mendengar ucapan atau izin yang disampaikan oleh tamu yang datang. Ya, terkadang antum bertamu ke rumah seseorang yang mungkin teras rumahnya dari jarak pagar ke pintu dalam rumah itu agak jauh, misalnya tidak ada bel misalnya, mungkin antum mengetuk pagar itu dengan lebih keras supaya membuat pemilik rumah itu mendengar, ya, bahwa di depan rumah atau di depan pagar ada tamu. Yang seperti ini berdasarkan riwayat yang telah kita bahas, bagaimana sahabat Ansar yang datang ke rumah Umar bin Khattab menyampaikan peristiwa ini, ya, dan menggedor pintu, ya, rumahnya Umar bin Khattab karena memastikan Umar tidak mendengar ketukan yang disampaikan oleh si sahabat Ansar ini di waktu malam. Kemudian juga ikhwatul iman, di sini juga ada faedah yang lainnya, wa fihi dukhulul aba'i 'alal banat walau kana bighairi idzni zauj. Di dalam riwayat ini menunjukkan bolehnya seorang ayah menemui putrinya walaupun tanpa izin suami. Ya, ayah dari sang putri
Ya, misalnya seorang wanita sudah menikah, ketika ayah dari wanita ini mau ketemu dengan putrinya, nggak harus sang putri ini minta izin ke suaminya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika menemui Hafsah. Ya, Hafsah tidak minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan ayahku ketemu denganku? Ya, atau Umar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menemui putrinya. Karena apa? Karena mahram. Ya, karena mahram. Dan mahram ini seringkali anak harus ingatkan, ikhwafillah, bahwa mahram itu tidak satu level. Ya, mahram itu berlevel-level di dalam Islam. Mahram dalam konteks ini misalnya seorang ayah beda dengan mertua. Ayah beda dengan mertua. Berduaannya seorang anak dengan orang tuanya, dengan ayahnya di sini, berbeda dengan berduaannya seorang menantu dengan mertuanya. Ya, walaupun dua-duanya dalam konteks boleh tidak boleh adalah boleh, tapi dalam konteks etis sangat tidak etis seorang menantu berduaan begitu saja dengan mertuanya tanpa ada suaminya misalnya. Nah, yang seperti ini perlu dipahami. Contoh yang lainnya misalnya anak kandung itu mahram, anak bawaan pasangan. Ya, ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita bawa anak, anak perempuan misalnya, atau seorang wanita janda menikah dengan laki-laki bawa anak laki-laki, ya, menikah dengan seorang laki yang membawa anak laki-laki. Anak bawaan itu mahram, anak bawaan itu mahram selama-lamanya bahkan. Artinya walaupun perceraian itu tidak berlangsung lama, tetap anak itu menjadi mahram bagi orang tua tirinya. Nah, di sini ya khwafillah, berduaan dengan anak kandung tidak sama dengan berduaan dengan anak bawaan. Ya, itu yang harus dipahami, yang banyak tidak disadari oleh sejumlah orang, sehingga ketika mereka tidak memperhatikan akan hal ini, maka muncullah kemafsadatan, kerusakan-kerusakan yang naudzubillah yang mungkin terjadi pada sebagian orang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara hikmah dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan la yadkhulanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'ahadhu mahram, janganlah kalian menemui atau berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu ada mahramnya. Terus kemudian sahabat bertanya, kaifa bil hamwu ya Rasulullah? Al-hamwu, kata Nabi SAW, al-hamwu al-maut. Bagaimana dengan al-hamwu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan al-hamwu al-maut. Al-hamwu itu kematian. Seringkali diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, al-hamwu itu diartikan ipar. Padahal yang lebih tepat adalah kerabatuz zauj, kerabat suami. Itu arti terjemahan secara harfiah dari bahasa Arab adalah kerabat suami. Itu tidak hanya sekedar ipar, tapi juga ayah dari suami. Ya, termasuk yang seperti itu. Ayah suami, ya, semua kerabat suami, ya, tidak boleh berduaan dengan seorang wanita yang di situ adalah tanpa ada sang suami di sana. Ya, apalagi ipar, apalagi ipar. Nah, ikhwafillah, namun beda dengan antara seorang ayah dengan putrinya. Walaupun sudah menikah, boleh seorang ayah itu menemui putrinya walaupun tanpa izin dari sang suami. Kemudian juga di dalam faedahnya sebagaimana kata Al-Hafidh, wa fihi tanqibu an ahwalihinna la siyama ma yata'allaqu bil mutazawwijat. Di sini boleh ya istilahnya bertanya-tanya, menginterogasi tentang keadaan sang putri, ya keadaannya terutama terkait dengan hubungan suami istri. Ini dibolehkan ya. Walaupun secara etis bahwa ini harus dibatasi, tapi itu dibolehkan ya. Harusnya dibatasi, tidak gampang-gampangnya seorang bapak terus kemudian ingin tahu tentang rumah tangga putrinya. Ya, tidak gampang-gampang seperti itu. Ya, tapi ini apakah boleh? Boleh, tapi harus dengan pembatasan-pembatasan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sekali waktu Fatimah radhiyallahu anha pernah curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berkelahi dengan Ali, ada masalah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi berkunjung ke rumah Fatimah. Ya, berkunjung ke rumah Fatimah dan Fatimah mengatakan ketika Nabi SAW bertanya mana suamimu, kemudian Fatimah mengatakan nggak di rumah, lagi nggak di rumah, dia lagi tadi ada cekcok dengan saya, kemudian Ali tidak tidur di rumah, kata Fatimah begitu. Nabi SAW nggak menanya-nanyai Fatimah, ya tidak ditanya Fatimah, emang ada masalah apa, ada kasus apa, dia ngomong apa, kamu ngomong apa, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nabi SAW malah mendiamkan, Nabi SAW keluar, ya ditinggal Fatimah.
dan mencari Ali bin Abu Thalib. Ya, dicari di mana Ali bin Abu Thalib. Setelah ketemu Ali bin Abu Thalib, Nabi SAW sama sekali tidak menyinggung permasalahan Fatimah dengan Ali. Malah menghibur Ali dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain yang membuat Ali begitu bahagianya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan bagaimana adab ketika seorang bapak atau seorang mertua ketika dia menghadapi permasalahan yang terjadi pada anak dan menantunya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara faedah yang disampaikan oleh Al-Hafidh wa fihi hirsu sahabati radhiyallahu anhum ala talabil ilmi wal dhabti bi ahwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana ambisinya para sahabat di dalam mempelajari, di dalam menuntut ilmu dan mempelajari kehidupan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita mengetahuinya? Dari bagaimana silih bergantinya antara Umar bin Khattab dengan sahabat Ansar yang bertetanggaan ini untuk hadir di majelis ilmunya Rasulullah SAW. Ya, ini silih berganti. Kalau hari ini Umar, maka hari besok tetangganya Ansar. Dan terus demikian. Ya, semangat yang seperti ini membuat mereka tetap mencari nafkah, tetap bekerja, dan tetap pula mendapatkan faedah ilmu dengan bermajelis dengan Nabi SAW. Jika seperti ini cara mereka belajar, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka antum mengetahui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum di masa Nabi SAW, mereka mengambil faedah ilmu itu 2 hari sekali. 2 hari sekali mereka duduk di majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun ya ditambah dengan sahabat yang mendapatkan jatah untuk bermajelis dengan Nabi menceritakan apa yang dia pelajari kepada sahabatnya yang tidak hadir, ya, menceritakan bahwa tadi saya hadir di majelis ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengajarkan begini, mengajarkan begitu, mengajarkan begini dan begitu. Dia menceritakan apa yang dia pelajari di majelisnya Nabi SAW kepada sahabat yang tidak hadir. Nah, ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum, dan antum mengetahui bahwa mereka bukanlah orang-orang atau anak-anak yang masih muda, tapi mereka adalah sahabat-sahabat senior, orang-orang yang sudah sangat berumur, tapi semangat mereka di dalam menuntut ilmu untuk memahami kehidupan Nabi Muhammad SAW begitu menyala dan begitu hidupnya. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Hajar, wa fihi anna talib al-ilmi yaj'alu li nafsihi waqtan yatafarraghu fihi li amri ma'ashihi wa hali ahlihi. Dan juga di dalam kisah ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu tetap harus menyediakan waktu untuk dirinya untuk fokus bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Kenapa? Seperti itu yang dilakukan oleh Umar. Seperti itu yang dilakukan oleh sahabat Ansar yang lainnya. Bahwa mereka tidak tiap hari menuntut ilmu, kemudian karena hal tersebut membuat mereka menelantarkan istrinya, menelantarkan putra-putrinya. Ini bukanlah adab seorang penuntut ilmu yang sejati. Karena antum tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib, ya, terutama bagi hal-hal yang bagi ilmu-ilmu yang membuat Islam seseorang menjadi lebih baik. Tapi mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga juga wajib. Ya, menyia-nyiakan keluarga, membiarkan mereka di dalam kekurangan, itu bukanlah suatu hal yang benar. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, kafabil mar'i ithman an yudhayya'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu menanggung dosa jika dia menyia-nyiakan keluarga yang harusnya dinafkahi olehnya. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah, ya, pelajaran yang diambil dari peristiwa ini, kata Ibnu Hajar, وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفو عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى. Di dalam hadis ini atau peristiwa ini mengajarkan kepada kita harusnya sabarnya seorang suami, ya, wajib harusnya sabarnya seorang suami terhadap istri mereka, ya, dan kemudian tidak menimpali celotehan mereka atau cerewetnya seorang istri, dan kemudian memaafkan semua ketergelinciran mereka, ya, selama itu terkait dengan hak pribadinya, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika yang dicemooh, yang dicela adalah personnya, orangnya, santai saja. Ya, selama bukan Allah, bukan Rasulullah SAW, nggak perlu emosi. Ya, berlapang dada di dalam hal ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu
ya terhadap istrinya. Yang pertama kali Umar heran, kok kamu berani membantah saya? Kemudian sang istri mengatakan, emang ada masalah apa? Ada masalah apa saya nggak berani membantahmu? Orang yang lebih baik darimu saja, istrinya membantah dia. Umar bertanya, siapa yang kau maksud? Ya istri-istri Nabi. Juga membantah Nabi kok. Mendiamkan Nabi kok. Begitu kan. Itu kan Umar jadi kaget dan terkejut tentang hal ini. Namun dari situ Umar belajar. Ya, demikian pula antum, demikian pula dengan kita semuanya di sini belajar bagaimana seseorang itu belajar untuk bersikap sabar. Ya, seorang suami bersikap sabar terhadap istrinya, terhadap jika orang-orang besar, orang-orang hebat, ya sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelas Umar bin Khattab diuji dengan yang seperti itu dan mereka sabar, maka apalagi kita yang jauh di bawah mereka yang kita sangat membutuhkan untuk uh, belajar kesabaran dari mereka. Bahkan ada sebuah risalah yang ditulis oleh para ulama terdahulu yang mereka menulis tentang pentingnya sabar terhadap istri. Ya, ada sebuah buku yang berjudul As-Sabru 'ala Zaujat, sabar terhadap istri, dan itu disampaikan di dalam buku tersebut bahwa di antara ujian beratnya orang-orang hebat di sini dalam konteks ini adalah para nabi adalah adanya di antara mereka yang diuji dengan istri-istri yang menggoda mereka. Yang menggoda dalam hal ini mengesalkan hati mereka. Ya, antum sudah bisa membaca dalam Al-Quran kisah tentang istrinya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Lut alaihissalam, ya, dan kemudian Allah memperbaiki kondisi dan keadaan istri Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, ini di antara ujian para nabi adalah terhadap istri-istri mereka. Dan itu seringkali sebagian orang dengan jahil dan bodohnya kemudian mengatakan ngatur istri aja nggak bisa, gimana mau ngatur umat? Ya, kalau omongan ini disampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, pasti orang yang ngomong seperti itu termasuk umat yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia melihat istrinya saja nggak beriman sama Nabi Nuh, kenapa dia suruh orang lain beriman? Demikian pula kalau orang yang berkata seperti ini dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam, maka dia akan mengalami hukuman sebagaimana yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut, yang istri Nabi Lut alaihissalam pun tidak beriman kepada beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara faedah dari peristiwa ini, dari hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim ini, yaitu wa fihi jawazu ittikhadhil hakimi 'inda al-khalwati bawaban yamna'u man yadkhulu ilaihi bighairi idnihi. Bolehnya seorang pemimpin menempatkan seorang penjaga, ya, yang memberikan pembatasan terhadap siapa yang mau menemuinya, terutama ketika dia menyendiri atau ada keperluan-keperluan yang bersifatnya personal. Yang ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan seorang sahabat yang bernama Rabah untuk menjadi penjaga pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW sedang menyendiri. Ya, ketika Umar minta izin melalui Rabah. Apakah boleh seorang pemimpin melakukan yang seperti ini, punya security sendiri yang seperti ini? Ya, ini contohnya Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut dan itu menunjukkan hal ini adalah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya kata Ibnu Hajar, wa fihi ar-rifqu bil ashar wal haya'u minhum idza waqa'a lirrajuli min ahlihi ma yaqtadi mu'atabatahum. Ya, di sini pentingnya mertua bersikap lemah lembut kepada menantunya dan bersikap malu kepada menantunya ketika dia mendapati putrinya tidak bersikap baik kepada menantunya tersebut. Ya, dan ini adab yang sangat luar biasa. Saya mendapat cerita banyak dari orang-orang tua dahulu. Ya, ketika misalnya seorang bapak yang kebetulan dia memiliki beberapa orang putra dan putri. Ya, kebetulan putrinya sudah menikah. Ada seorang bapak, ini cerita real yang saya terima, bahwa seorang bapak ini jadi orang yang masih cerita masih hidup kok. Ya, dia menyampaikan, dia menceritakan tentang dirinya. Bahwa ketika saya bertemu dengan ayah saya menyambut, ahlan ya fulan, kefahalu. Ya, selamat, silakan duduk. Datang putranya lagi yang lain, ahlan. Salaman, cium tangan dan sebagainya, sebagaimana adabnya seorang anak kepada orang tuanya, dan dipersilahkan duduk. Namun ketika menantunya yang datang, menantu laki yang datang, sang ayah ini berdiri.
menyambut, memeluk, dan duduk, dipersilakan duduk, disambut dengan sajian yang lebih memuliakan ketimbang putra-putranya. Menantunya disambut dengan lebih baik. Ini menjadi perhatian sang putra-putra ini tadi. Ini abah nih, ayah nih, begitu hormatnya kepada menantunya, mengalahkan bagaimana sikap baiknya kepada putra-putranya. Setelah sang menantu pulang, salah satu anaknya berani negur. Ya, Afan nih, saya mau nanya, mau nanya nih. Kenapa abah begitu luar biasanya kepada si Fulan? Padahal dia cuma mantu nih. Kami ini yang anak, kenapa kau dibegitukan? Kok nggak seperti abah menyikapi sang menantu? Kata sang abah ini dengan penuh bijaksana, dia mengatakan bahwa abah bersikap baik kepada dia karena saudaramu, ayah, anak, karena anak abah, si Fulana, itu ada di bawah kekuasaan dia. Ya, putriku berada di bawah kekuasaan dia. Kalau aku berbuat baik kepadanya, aku berharap kebaikanku itu diingat oleh dia sehingga dia tidak berbuat jahat terhadap putriku. Itu yang saya lakukan. Bagaimana sikap seorang mertua terhadap menantunya untuk berbuat baik, ya, yang dengan demikian mengajarkan supaya sang menantu ini terdidik untuk jangan sampai semena-mena terhadap istrinya. Kenapa demikian? Karena dia tahu mertuanya sangat luar biasa ke dia. Dia tidak akan berbuat hal-hal yang tidak semestinya karena dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan besar dari sang mertua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang lain, ini kalau pelajarannya ada hampir 30, kapan selesainya pengajian? Nah, ini baru 10 ya. Wa fihi anna as-sukuta qad yakunu ablagh min al-kalam wa afdal min ba'd al-ahyin li'annahu sallallahu alaihi wasallam law amara غلامه برد عمر رضي الله عنه لم يجوز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى فلما سكت فهم عمر رضي الله عنه من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا. Di sini, di antara pelajaran dari peristiwa ini adalah terkadang diam itu lebih kuat daripada berbicara. Nggak mesti orang itu menimpali segala ucapan yang sampai kepada dia. Terkadang diam itu adalah reaksi yang terbaik. Dan dalam beberapa kondisi lebih utama ketimbang menimpali dan berbicara. Buktinya apa? Di antara contoh dalam kasus ini adalah ketika Umar minta izin kepada penjaganya Nabi SAW, Rabah, untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Di saat itu, si penjaga pintu Nabi SAW mengatakan Nabi tidak berbicara apapun. Nabi SAW tidak bicara apapun. Beliau cuma diam saja. Beliau tidak menjawab. Ketika disampaikan Umar minta izin, ya Rasulullah pengen ketemu. Tapi Nabi SAW tidak menjawab. Di situ Umar tahu bahwa, ya Umar sadar bahwa beliau tidak ditolak 100%. Beda dengan jika Nabi SAW langsung menjawab, enggak, saya tidak izinkan. Ini sangat berbeda. Ketika Nabi SAW mengatakan, tidak, saya tidak izinkan, maka otomatis hal itu menutup pintu minta izin kepada Umar 100%. Namun ketika Nabi SAW mendiamkannya, tidak memberikan opsi tidak atau iya, maka Umar menyadari bahwa pintu untuk meminta izin kepada Nabi SAW masih terbuka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga menunjukkan wafihi annal hajiba idza alima man'al idzni bi sukutil mahjubi lam ya'zan, bahwa penjaga pintu ketika dia mengetahui dia meminta izin kepada tuannya, kepada atasannya, ya, dan ternyata tidak direspon dengan iya maupun tidak, itu dia tidak serta-merta kemudian mengatakan silakan masuk saja, dia nggak ngerespon kok. Bukan begitu sikapnya. Malah dia tidak memberikan izin. Ya, belum dapat izin. Ya, belum dapat izin. Kamu nggak boleh masuk sebelum dapat izin. Seperti itu. Ya, bukan berarti udah diam aja kok, maka saya persilakan aja masuk. Bukan begitu caranya. Tapi malah sebaliknya. Selama belum ada izin clear dari atasannya, maka dia tetap menghalangi siapapun untuk masuk dan menemuinya. Sebagaimana dilakukan oleh Rabah radhiyallahu anhu terhadap Umar ibn Khattab. Kemudian juga ikhwatan iman. Kata Al-Hafiz rahimahullah, wa fihi masyru'iyatul isti'dzani 'ala al-insan
wa in kana wahdahu lihtimali an yakuna ala halatin yakrahu al-ittila'a 'alaiha. Di sini dianjurkannya atau disyariatkannya meminta izin, ya, meminta izin untuk menemui seseorang walaupun orang itu pun sedang sendirian. Karena bisa jadi orang itu sendirian tapi dia lagi tidak mau untuk ditemui oleh orang. Sangat mungkin seperti ini, ya, sangat mungkin terjadi seseorang yang kemudian dia memang maunya sendiri, ya, dan terutama orang-orang besar dalam tanda kutip, bahwa para pejabat mungkin orang-orang yang berilmu dalam hal-hal tertentu. Anda melihat sejumlah mereka, bahkan Anda melihat dari sejumlah para asatidzah hafizahumullah, yang mereka itu punya waktu, punya hari di mana mereka itu tidak bisa diakses, tidak bisa dihubungi, tidak mau, ya, bukan tidak bisa, tidak mau dihubungi. Dan mereka menjadikan hari-hari itu untuk me time-nya mereka. Ya, me time ini bukan dalam arti me time itu mau kemana, healing apa, dan lain sebagainya. Ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menulis buku, untuk konsen mengkaji tentang satu tema tertentu. Karena pemateri-materi tertentu, ya, membutuhkan mutalaah, membutuhkan kajian yang lebih mendalam, membutuhkan kita fokus untuk perhatian terhadap hal ini, memahami, membandingkan dari satu literatur ke literatur yang lainnya. Kondisi ini membutuhkan waktu berjam-jam dan tanpa diinterupsi dengan apapun, termasuk gadget dan yang lain sebagainya. Dan itu adalah kenikmatan tersendiri bagi seorang penuntut ilmu ketika mereka memiliki waktu di mana mereka bisa fokus untuk mengkaji sesuatu, mengeksplor tentang sesuatu, membongkar banyak hal yang mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya. Dan kondisi yang seperti ini membuat mereka harus memiliki me time yang sangat spesial. Dan hal yang seperti ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengharuskan, ya, bagi sebagian talabatul ilm ketika mereka misalnya mau bertemu dengan jelas lah, kepada pejabat pasti, kepada seorang guru, minta waktu kepada mereka, minta izin, afwan, apakah mengganggu tidak kalau hari ini atau jam sekian anak ingin ketemu antum atau ke rumah antum atau konsultasi by phone dan lain sebagainya, bukan main seruduk aja, main kemudian main apa namanya langsung datang dan lain sebagainya. Terkadang itu walaupun ya pasti tidak mungkin ditolak apalagi sudah sampai di rumah, tapi kadang mereka tidak menyadari bahwa oh, ini waktu yang seharusnya ada lelah waktu di mana seorang talibul ilm mendalami hal-hal tertentu yang tidak bisa diganggu karena pentingnya materi yang sedang dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kata Ibnu Hajar, wa fihi jawazu takraril isti'dzan liman lam yu'dzan lahu idza raja husul al-idzn wa an la yatajawaz bihi 3 marratin. Dan di sini menunjukkan bolehnya mengulang meminta izin, ya, bagi orang yang belum mendapatkan izin untuk menemuinya, dengan harapan dia jika masih ada harapan untuk bisa diberi izin, selama itu tidak melewati 3 kali. Batas minta izin itu 3 kali, tidak boleh lebih, ya, batas minta izin itu 3 kali. Dan subhanallah ikhwatal iman, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qaddarallah ma syafa'al, di dalam kasus ini panggilan ketiga, minta izin ketiga, beliau diizinkan. Tapi Umar tidak ngerti bahwa minta izin itu cuma 3 kali. Umar itu nggak paham. Baru paham ketika beliau menjadi khalifah. Karena ada salah seorang sahabat ditunggu oleh Umar. Ya, Umar lagi meeting. Ditunggu oleh Umar. Nggak muncul. Tapi sahabat ini pada hakikatnya dia datang. Dia datang, dia meminta izin sekali, tidak dibukakan. 2 kali, tidak dapat izin. Karena Umar lagi fokus dengan timnya yang sedang meeting dengan Umar. 3 kali orang itu pergi. Sahabat ini pergi. Setelah 3 kali minta izin, nggak mendapatkan izin dari Umar radhiyallahu anhu, maka dia pun pulang. Maka selesai meeting ini, Umar, si fulan anak dengar suaranya tadi. Dia lagi ngetuk pintu. Coba deh, bukakan pintunya. Cari tahu dia, suruh masuk dia. Ketika dibukakan pintunya, sahabat tersebut sudah pulang. Lah, bukannya tadi dia minta izin untuk ketemu, kenapa dia pulang? Coba panggil, kata Umar. Dipanggillah si fulan tadi. Saya lupa nama sahabat ini. Ya, saya lupa. Dipanggillah oleh Umar radhiyallahu anhu. Setelah dipanggil oleh Umar, maka kemudian Umar bertanya, kenapa kamu pergi meninggalkanku setelah kamu minta izin 3 kali? Kata sahabat tersebut, iya memang ya Amirul Mukminin.
Memang minta izin itu cuma 3 kali, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, kata sahabat tersebut. Umar marah. Kata siapa? Kamu tahu dari mana? Kamu harus membawa saksi-saksimu, kata Umar. Saya nggak pernah tahu dari Nabi SAW yang seperti itu. Subhanallah. Selevel Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ya, tidak mengetahui akan hal ini. Maka kemudian Umar mengutus, ya, karena sahabat yang datang ini sahabat Ansar, Umar pun mengutus kepada beberapa tokoh sahabat Ansar. Saya mau bertanya kepada kalian, tokoh-tokoh sahabat Ansar. Namun sejumlah tokoh sahabat Ansar yang ditanya tentang hal ini, jangan kami ya Amirul Mukminin, anak-anak kami saja udah tahu tentang hal ini. Ya, jangankan kami ya Amirul Mukminin, anak-anak kami sudah ngerti kalau minta izin itu nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau 3 kali minta izin, kemudian orang itu nggak respon, ya pulang saja. Begitu aturannya. Umar langsung astagfirullah, saya sibuk cari nafkah, saya sibuk cari duit, sehingga saya yang beginian saya nggak ngerti. Ya, Umar pun menyadari kesalahan dirinya. Radhiyallahu anhu wa arda. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedahnya, wafihi anna al-mar'a idza ra'a sahibahu mahmuman istuhibba lahu an yuhaddithahu bima yuzilu hammahu ويطيب نفسه لقول عمر لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. Di dalam pelajaran dari hadis ini diantaranya adalah bahwa disunahkan atau dianjurkan bagi seseorang ketika melihat temannya lagi susah, lagi sedih, maka dia berhak untuk mengajak bicara teman itu menjadi teman curhatnya dengan ucapan-ucapan, menyampaikan omongan-omongan yang menenangkan dirinya dan menghilangkan kesedihannya. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, saya akan mengucapkan sesuatu yang akan membuat tertawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas ini setelah mendapatkan izin ketemu. Ya setelah mendapatkan izin ketemu, sebagaimana Umar melihat hal itu, ya maka Umar pun menyampaikan kepada Nabi ya Rasulullah, sudah ngomong kepada putri saya, jangan ganggu-ganggu tetangga sebelah. Dia memang lebih cantik. Dia memang lebih dicinta oleh Nabi SAW ketimbang kamu. Dan seterusnya. Sampai membuat Nabi SAW tersenyum dengan itu. Ya, setelah beberapa kali tersenyum, baru Umar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi untuk duduk. Setelah Umar berbicara itu dengan berdiri, kemudian beliau duduk ketika melihat beberapa kali Nabi SAW tersenyum dengan apa yang beliau ucapkan. Ikhwatat iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedahnya, kata Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah, wa fihi tadhkirul halifi bi yaminihi idza waqa'a minhu ma zahiruhu nisyanuha, la siyama mimman lahu ta'alluqun bidzalik, li'anna Aisyah khashiyat an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasiya miqdara ma halafa alaihi wa huwa syahrun wa syahru 30 yawman aw 29 yawman, fa'alamaha anna asy-syahra istahal, fa inna alladhi kana al-halfu waqa'a fihi ja'a 99 yawman. Bolehnya ya mengingatkan orang yang bersumpah akan sumpahnya jika diprediksi bahwa orang yang bersumpah tersebut lupa akan sumpahnya tersebut, ya terutama bagi orang yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sumpah itu, ya sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan Nabi, ya Rasulullah engkau sumpah nggak ketemu 1 bulan, ini bukankah ini baru 29 hari? Dan Nabi SAW menyampaikan benar, tapi ini sudah masuk, sudah ganti bulan, kata Nabi SAW. Sudah 29 hari, dan bulan itu antara 29 atau 30 hari. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sejumlah faedah lagi yang lainnya masih cukup banyak, yang insya Allah nanti kita akan sampaikan pada kajian yang akan datang. Di samping juga kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari bagaimana secara spesifik hal ini memberikan pembelajaran kepada antum, kepada kita semuanya. Bagaimana di dalam berumah tangga pentingnya seseorang itu memiliki kemampuan di dalam memanage masalah-masalah yang terjadi di antara mereka. Kalau antum perhatikan, ya nanti insya Allah kita akan mendalaminya dalam kajian yang di kajian yang akan datang. Kalau antum perhatikan sumber di antara sumber masalah yang terjadi yang sampai menyebabkan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun juga di situ kita mengambil pelajaran besar dari keluhuran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebab utamanya adalah karena istri yang tidak
bisa menjaga rahasia suami. Ya, itu yang terjadi. Tidak menjaga rahasia suami. Sampai kemudian ini bocor ke sana, bocor ke sini, walaupun ke dalam rumah. Namun itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW. Namun kita melihat bagaimana keluhuran akhlak Nabi SAW. Apakah Nabi kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk, bentak-bentak istrinya? Ya, Nabi SAW tidak melakukan itu, apalagi sampai memukul istrinya. Itu tidak dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran yang luar biasa dari peristiwa ini yang insya Allah Allah mudahkan kita untuk mengkajinya pada kajian yang akan datang. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Jika ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Barakallahu Baik. fikum. Baik, Bu, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Kita harus semakin berhati-hati lagi terhadap apa namanya bersama pasangan kita. Kemudian tadi juga harus menjaga kerahasiaan agar tidak sampai keluar. Dan Masya Allah, tadi penjelasan-penjelasannya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui tombol raise hand agar jemaah dapat bertanya langsung secara interaktif bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Untuk selanjutnya kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya di chat box maupun juga di Zoom meeting ini. Kami persilakan jemaah. Atau barangkali dari Ummu Amr yang barangkali sudah ada titipan pertanyaan dari jamaah di sana. Kami persilakan. Kayaknya speechless nih Kang Zai. Betul, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya dari yang pekan lalu sampai yang sekarang bersambung dan insya Allah masih ada lanjutannya ya Ustadz sampai pekan depan Insya Allah. mungkin insya Insya Allah. Allah. Ya, pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mohon nasihat dan pencerahannya bagaimana bila dalam satu rumah tangga suami seringkali mengatakan talak, talak, talak. Tapi bicara talaknya saya ceraikan kamu. Jadi di situ tidak ada keraguan lagi Ustadz. Tapi ternyata Afwan Ustadz ini penjelasannya ini zaman dahulu. Jadi ternyata entah berapa kali dan sudah lebih dari 3 kali pastinya. Dan sampai sekarang setelah puluhan tahun tetap masih berumah tangga. Sekarang tidak seperti dulu, emosinya yang tidak stabil. Tapi bagaimana kondisi pernikahan saya sekarang, Ustadz? Karena itu sudah bertahun yang lalu dan saya dan suami saat itu masih bodoh tentang Islam. Dan sekarang sudah kami jalani rumah tangga dan anak-anak juga sudah besar. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Sekarang sudah nggak begitu lagi. Tidak begitu lagi Ustadz. Sekarang. Iya. Tapi peristiwa yang talak-talak atau cerai-cerai itu di awal-awal pernikahan, karena tidak tahu ya terus aja jadi suami istri, punya anak, beranak pinak, dan sampai sekarang Ustaz. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ini pertanyaan berat banget, saya tidak bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak bisa jawab. Nanti coba Anda tanyakan kepada asatidzah Dewan Fatwa. Siapa tahu mereka bisa jawab untuk pertanyaan ini. Masya Allah, iya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apabila misalnya Ustaz, istri banyak sekali mengatur apa-apa ingin diatur oleh istri, sehingga kami atau di sini kakak saya yang laki-laki, suaminya itu seperti tidak punya kata-kata karena terlalu banyak diatur, akhirnya dia stres sendiri dan tidak nyaman. Tapi dia juga tidak mau menceraikan istrinya karena dia bilang inilah udah takdir saya. Cuma saya melihat kakak saya ini kasihan sekali dan bagaimana nanti di masa tuanya.
Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang bisa saya nasihatkan kepada kakak saya yang laki-laki itu. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Dalam tatanan dalam rumah tangga di negeri kita atau di masyarakat kita ini banyak kesalahpahaman, ya banyak kesalahan di dalam bersikap, di dalam banyak hal, sehingga seringkali karena ketidakpahaman ini atau ketidaksesuaian dengan ketentuan syariat yang membuat berjalannya rumah tangga itu menjadi tidak baik, menjadi tidak benar. Contoh yang paling mendasar, bahwa di dalam rumah tangga itu harus disepakati siapa sih kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, pemimpin di dalam rumah tangga itu siapa. Allah telah menegaskan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki adalah pilar, adalah kepala, pemimpin di dalam rumah tangganya karena kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Dan karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Ya. Ada dua kelebihan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki. Ya, kelebihan dalam hal bahwa mereka ini lebih dominan dengan akalnya ketimbang emosinya dibandingkan wanita. Kemudian juga secara fisik dan tenaga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Kemudian juga yang berikutnya adalah karena mereka dibebani tanggung jawab mencari nafkah dan menafkahi keluarga. Karena faktor ini, maka seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, pemimpin itulah yang memegang tampuk kepemimpinan dan kemudian juga yang menentukan rule, aturan itu selama hal ini tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya, ketika hal ini tidak dijalankan dengan seperti itu, malah sebaliknya, ya, malah sebaliknya, bahwa ya diserahkan segala aturan itu kepada wanita di dalam kepada istri dalam hal ini. Semua urusan, gaji suami istri yang atur, sedekah suami istri yang atur, ini semuanya istri yang atur. Yang sebab ini, yang karena hal ini membuat terkadang seorang istri tidak menyadari sikap yang dia tunjukkan seperti itu terus menerus kepada suaminya akan berdampak hilangnya marwah atau kedudukan seorang suami itu di depan istrinya. Ini dialami oleh sebagian ikhwah, sebagian teman anak yang juga sampai akhirnya berujung kepada perpisahan atau perceraian. Sang istri, walaupun di pintu gerbang perceraian sekalipun, dia tidak menyadari bahwa ini adalah akibat dari dirinya yang selalu ngatur ini tadi. Ya mungkin di saat yang seperti yang disampaikan, bahwa sang laki-laki ini masih bisa menerima tekanan-tekanan itu. Tapi ketika pada titik tertentu, dia sudah mengiyakan, ternyata terus kurang, terus melonjak, terus nambah, dan seterusnya, sampai pada titik kesabaran tertentu yang membuat sang suami sudah tidak lagi memiliki kesabaran itu. Walaupun ketika masih konsultasi dengan anak sampaikan untuk bersabar, anak sampaikan untuk perbaikan dari kedua belah pihak, kesadaran untuk kekurangan satu dengan yang lainnya. Namun, di dalam perjalanan pernikahan ini sudah berjalan sekian tahun, dan sekian tahun itu sang istri sudah begitu sangat kuat cengkraman ngatur-ngaturnya ini sedemikian dominan ya terhadap sang suami dalam banyak hal, ya dalam banyak hal, bahkan termasuk yang dimiliki secara personal oleh sang suami itu sendiri. Akhirnya ya dia tidak merasa bahwa sampainya rumah tangga itu pada pintu gerbang perceraian itu akibat ulah dirinya. Nah ini daripada menurut Anda sebagaimana tadi yang disampaikan oleh penanya, bahwa saudaranya yang laki-laki sang suami ini sudah sebetulnya mulai stres dengan dirinya, dan kemudian dia mengatakan ini takdir saya, daripada dia nantinya akan meledak dengan seperti itu, mumpung masih baru dia perbaiki. Ya bukan untuk diceraikan, tapi diperbaiki bersama. Disadarkan akan hak dan tanggung jawab masing-masing. Ini ngurus apa, itu ngurus apa, ini semestinya di tangan siapa, itu di tangan siapa. Bukan segala sesuatunya kemudian diatur oleh seorang istri. Apalagi sampai kemudian misalnya ketika seorang suami ingin bertemu dengan ayahnya atau ibunya, atau berbuat baik kepada saudaranya, saudara kandungnya atau kerabatnya,
kemudian semuanya harus minta izin kepada sang istri. Yang seperti ini sudah melewati batas-batas yang seharusnya tidak diterobos atau dilangkahi oleh seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Mungkin ini ada tambahannya sedikit juga Ustadz. Nah, Bagaimana menyikapi, mohon pencerahannya bagaimana menyikapinya Ustadz apabila seorang suami memberikan istri misalnya semuanya cukup, makan, rumah, dan pakaiannya, tetapi tidak berlebihan. Dan dia bisa memberikan kepada keluarganya yang sebenarnya kalau diberikan bisa jadi mereka lebih berlebihan dibanding saya. Apakah ini termasuk suami yang zalim, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Anda masih belum memahami dengan benar pertanyaan ini. Jadi penanya Ya, ini seorang istri atau seorang suami? mungkin ini begini Ustaz, kalau yang Anda baca, ini seorang istri, suaminya Ya, itu memberikan cukup untuk rumah tangganya. Dan oke, suaminya punya harta yang berlebih, memberikan harta berlebih itu kepada keluarganya. Padahal oke, keluarganya dia itu tidak berlebihan. berkekurangan. Mungkin si Ya, istri merasa ya, dia juga mau dikasih bonus begitu, Ustaz. Insya Allah. Sebetulnya, barakallahu fiik, bahwa kalau dia merasa bahwa dirinya telah cukup, syukuri. Bukankah Allah berjanji bagi orang yang bersyukur akan ditambah? Syukuri saja. Jangan pernah merasa protes di saat kita tidak kekurangan. Itu yang membuat hidup kita terus menderita. Bahwa kita ngukur kebahagiaan kita itu karena orang lain. Si Fulan punya lebih dari saya. Si Fulan kenapa kok dikasih lebih dari saya? Padahal dianya apakah ditanya, apakah kamu kurang? Enggak, saya enggak kurang sih. Cuman kalau seperti itu akan lebih baik lagi. Ini bentuk kufur nikmat. Syukuri nikmat itu, Allah akan tambah. Syukur nikmat itu kuncinya. Coba dia belajar syukur. Alhamdulillah enggak kurang. Alhamdulillah enggak kurang. Itu yang perlu ditanamkan di dalam benak seorang istri dalam konteks ini. Ketika dia menyadari suaminya bertanggung jawab dengan penuh. Ketika dia menyadari bahwa suaminya ini memenuhi segala kebutuhannya, belanjanya, rumahnya, dan lain sebagainya. Semuanya ada, cukup. Secara hati dia menyadari, nggak kurang kok hidup saya. Terus, syukuri dong. Supaya ditambah oleh Allah. Janji Allah, la in syakartum, la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Ketika kamu kufur, siksaku adalah sangat pedih. Jangan sampai sudah dikasih cukup oleh Allah, karena tidak terima suaminya masih memberikan kelebihan kepada yang berlebihan sudah di mata dia. Ini kan berlebih, kenapa seperti garamin laut misalnya. Kenapa kok masih dikasih? Harusnya kasih bonusnya ke saya. Jangan pernah berpikir seperti itu yang akibatnya yang sudah cukup menjadi kekurangan jadi nantinya. Waliyahzubillah. Masya Allah. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada dua lagi, tapi ini sudah sudah ditulis dari awal Ustadz. Boleh Anda Baik, sampaikan Ustadz? Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya ini orangnya was-was. Selalu ada rasa kekhawatiran yang cukup dalam, dan ini sudah dialami bertahun-tahun Ustadz. Kemudian saya ingin memberitahukan kepada orang tua saya ingin ke psikolog, misalnya seperti itu. Apakah hal ini dimungkinkan dan bagaimana nasihat Ustadz? Karena kalau kami sampaikan ini kepada orang tua, bisa jadi orang tua akan marah melihat kondisi saya yang seperti ini. Mungkin ada dua poin ini Ustadz. Satu, nasihat bagaimana menghilangkan was-was dan selalu ada kekhawatiran di hati, dan yang kedua bagaimana menghadapi ini untuk orang tua. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ana memberikan saran praktis sementara sebelum menjawab detail pertanyaan. Saran praktisnya begini. Kalau misalnya penanya merasa bahwa kondisi was-was itu sudah sangat mengganggu bagi dirinya, sangat mengganggu, membuat dia tidak nyaman, membuat dia insecure dengan keberadaan dirinya, dengan was-was yang ada pada dirinya, memang dia harus diterapi, memang dia harus kepada seorang psikolog. Saran Ana cari seorang psikolog muslim yang agamis, ya, seorang psikolog muslim yang agamis, supaya pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh psikolog tersebut, pendekatan-pendekatan terkait dengan
sesuai dengan ilmu psikologi yang dia miliki, termasuk juga pendekatan-pendekatan spiritual dari sisi agama. Karena orang yang kalau ini penjelasan praktisnya ya, bahwa hal ini perlu disampaikan dan perlu disadarkan bahwa terhadap orang tua misalnya, ketika memang hal ini harus disampaikan kepada orang tua, bahwa sakit di dalam kejiwaan, ya sakit di dalam hal-hal yang seperti ini jiwa kita itu sama seperti raga kita. Ya, raga itu bisa sakit, bisa demam, bisa meriang, bisa terkena infeksi, bisa begini dan begitu dan seterusnya. Bisa naudzubillah sampai pada titik beratnya adalah bisa cancer, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Jiwa pun punya listing sejumlah permasalahan bagi jiwa seseorang yang ini juga cukup besar, cukup banyak, cukup luas. Bahkan Anda pernah melihat ketika salah satu toko buku semacam sebuah kamus atau ensiklopedia yang cukup besar yang menjelaskan sejumlah nama jenis penyakit-penyakit kejiwaan yang dialami oleh manusia. Dan itu pun terus update, ya, terus bertambah. Ya, dengan perubahan kehidupan sosial masyarakat sekarang ini, dengan perubahan perilaku, ya, dengan sekarang contohnya misalnya dengan adanya gadget aja sudah akumulasi sejumlah penyakit kejiwaan baru muncul, ya, seperti FOMO dan lain sebagainya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kesadaran akan hal ini perlu disadarkan juga kepada orang tua. Ketika misalnya dikhawatirkan orang tuanya marah, kamu kenapa kok minta dirawat oleh seorang psikolog? Itu ya memang Anda paham bahwa sebagian orang-orang yang kurang terdidik tentang permasalahan ini mengira bahwa kalau sudah sampai dibawa ke psikolog ini pasti gila nih, misalnya begitu. Ya, ini tidak selalu seperti itu. Ya, gangguan-gangguan yang dialami oleh seseorang yang membuat dia itu merasa saking was-wasnya dia susah tidur, dia sering berdebar, dia sering kali mengalami panic attack misalnya. Hal-hal ini adalah sumber kematian yang terbesar mengalahkan wabah apapun dalam kejadian dalam kehidupan manusia. Ya, ketika antum sadari, ketika misalnya di masa COVID misalnya, bagaimana sejumlah pemerintah di seluruh dunia ini memberlakukan wajibnya vaksinasi untuk COVID, ya. Walaupun sesudah itu tidak sedikit dari produsen vaksin itu pun minta maaf karena prematurnya vaksin yang mereka sebarkan kepada sejumlah masyarakat yang jumlahnya jutaan kepada seluruh dunia. Padahal was-was, ya, kegelisahan, kegalauan, kesedihan ini adalah sumber kematian terbesar manusia, mengalahkan semua wabah yang pernah dialami oleh manusia seumur hidupnya. Ya, bahwa mati karena was-was, mati karena kegelisahan, kegalauan, kesedihan, ini mendominasi kehidupan manusia. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa itu bisa berdampak sangat fatal. Bahwa sampai ilmu psikologi pun mengatakan adanya salah satu istilah penyakit yang psikosomatik, itu penyakit fisik yang dialami karena kecemasan, karena masalah psikologis, ya, yang menyebabkan dia mengalami GERD, mengalami ini, itu, dan susah tidur, dan lain sebagainya. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dilihat dari sudut pandang agama, semua ajaran agama ini secara menyeluruh, dari hal yang paling mendasar tentang iman kepada Allah, iman kepada takdir, ya, iman kepada hari akhir, itu ketika dipahami dengan baik dan diamalkan dengan baik oleh seorang muslim, itu akan menghilangkan banyak pemicu dari was-was yang ada di dalam diri seseorang. Karena kebetulan ada salah satu kajian yang dulu pernah disampaikan secara rutin setahun lebih di Sisesa, ya, dan kemudian pindah kita ke satu masjid yang lainnya karena jumlah jamaahnya semakin bertambah, alhamdulillah. Itu membahas sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, 8 kiat hidup bahagia kalau tidak salah judul buku kecil itu. Ya, buku itu menjelaskan tentang sejumlah kiat-kiat bagaimana seseorang bisa mengobati permasalahan was-was yang ada pada dirinya. Ya, dan itu cukup bagus sekali. Bukunya sangat murah, setahu Anda mungkin harganya paling mahal 15.000 kalau nggak salah. Secara Anda carinya juga secara online. Nah, ini coba buku itu dikaji dan syukur-syukur sambil juga melihat atau mendengarkan penjelasan Ana dari buku tersebut supaya mendapatkan tips-tips tambahan sebagaimana yang disampaikan
yang Anda sampaikan ketika menyampaikan penjelasan dari buku itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Mungkin insya Allah nanti dari admin akan mencari rekaman yang Ustadz sampaikan tersebut. Nah, Ya, insya Allah. ya. Yang terakhir Ustadz yang sekarang ini mohon nasihatnya juga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya anak adopsi laki-laki yang sekarang sudah dewasa Ustadz. Saya bersedih hati sekarang karena saat ini anak saya itu kan berarti bukan mahram dan saya tidak bisa memeluknya dia seperti ketika masih anak-anak. Dan anak adopsi saya juga merasa bersedih hati, Ustadz. Saat ini kami sudah tidak tinggal satu rumah, dan yang ingin ditanyakan, apabila saya bertemu anak saya atau anak saya itu ketemu saya, bolehkah saya memeluknya, tapi dengan berpakaian syar'i? Misalnya saya pakai mukena atau pakai hijab yang syar'i ketika menemui dia. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Penanya usianya berapa? Penanya sudah di atas 50, Ustaz. Nah, yang mungkin dibolehkan cuma berjabat tangan saja, tapi tidak memeluk. Mencium tangan, ya, tapi tidak dengan memeluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ketika usianya sudah misalnya masuk kepada usia menopause, apalagi dalam usia tidak ada harapan untuk menikah lagi misalnya, maka itu dibolehkan hanya sampai pada batasan mencium tangan saja. Allah alam, itu yang saya tahu, bahwa sejumlah sahabat juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang lebih senior dari mereka, dari lawan jenis yang lebih senior dari mereka, hanya mencium tangan, tapi berpelukan tidak. Ya mungkin kalau misalnya ingin bisa istilahnya berjabat tangan, berpelukan seperti itu, mungkin anti bisa menikahkan anak angkat itu dengan salah seorang putri anti misalnya, atau misalnya dengan keponakan anti misalnya, ya maka dia serta merta bisa menjadi menantu, ya, dan ketika dia menjadi menantu maka boleh dia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada tambahan lainnya. Bolehkah Ustadz, misalnya seorang nenek yang usianya di atas 70 tinggal dengan cucu adopsinya yang laki-laki? Cucu adopsinya baru berusia 11, mungkin 12 tahun, jadi menjelang balik. Boleh. Boleh, Ustaz? Boleh. Kalau Boleh. nanti cucu adopsinya ini sudah balik, juga masih tinggal sama neneknya, boleh, Ustaz? Boleh. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang masuk sudah selesai, Kang Zai. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Wa jazakallahu khairan. Baik, untuk Masya Allah untuk jamaah yang antusias yang telah menitipkan pertanyaan melalui Ummu Amr, cukup menambah wawasan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan rupanya pertanyaan yang tadi merupakan pertanyaan terakhir karena tidak ada yang raise hand ataupun juga pertanyaan tambahan yang masuk melalui chat box di Oh, ada ini yang raise hand. Fariha, kami persilakan untuk Fariha untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya, qadarullah Ana juga punya anak adopsi yang dari bayi, dari lahir merah, sudah Ana rawat. Saat itu Ana masih belum paham tentang hukum mengadopsi anak, dan sekarang anak tersebut sudah usia 11 tahun, masih dengan Ana gitu, Ustaz. Rasanya sedih kalau misalnya setelah tahu hukumnya itu, Ana sedih mendapati kenyataan harus menjaga jarak, harus membatasi diri. Ana masih bingung nih nanti Ustadz bagaimana mengelolanya, ke depannya bagaimana. Barakallahu fiik. Anti memiliki waktu itu saudara pernah kandung Ana punya saudara kandung yang misalnya sedang hamil atau menyusui anak? Ada keponakan perempuan Ana. Saat ini ada. Anak-anak sekarang usianya sudah 11 tahun, dan binillah Ana kemudian setelah dia usia 6 tahun, Ana punya anak sendiri, Ustadz.
Itu sempat Ana berikan ASI. Sempat. Ana sempat, tapi dia sudah umur 6 tahun karena Oke. waktu itu Ana baru punya anak pada saat usia 6 tahun anak Nah, tersebut. Sempat Ana kalau berikan ASI. anak ASI, anak angkat itu sudah jadi anak susuan bagi anti. Masya Allah. Iya, itu yang Tapi pernah dialami. tidak menyusui Ya, langsung, Pak Ustadz, iya betul, hanya minum betul, beberapa teguk. betul. Dan Itu usianya sudah sudah 6 jadi anak susu. tahun. Itu nggak Betul, apa-apa, nggak Ustadz. masalah, nggak Oh, masalah. Masya Itu pernah Allah, terjadi di masa Alhamdulillah. Nabi SAW. Ya, Alhamdulillah. Habib Salim Maula siapa namanya, saya lupa di dalam hadis. Dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Bahwa anak itu sudah mulai menginjak agak besar, dan kata Nabi SAW, susukan. Ya, susukan. Dan dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan cara tidak disusukan secara langsung, tapi dengan diberikan ASI kepada anak tersebut. Ya, melalui Nah, diperahkan dan kemudian diminumkan kepada anak itu. Maka anak itu nah. menjadi anak susu. Sah. Dan Jadi anak mahram susu ya, kan. Ustadz. Nah, Mahram. dia Dan anak dengan susu anak. Nah, Ustadz. mahram dan bagi anti, mahram bagi anak-anak anti yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah, Ustadz. Anak kemarin masih bingung dan menjadi perdebatan dengan suami itu, Pak Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Wajazakallah khair. Barakallahu fiik. Fiik, barakallah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik untuk Ukti Via. Untuk selanjutnya kami persilakan yang sudah resen di sini ada atas nama Dianggra. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan, ana izin bertanya. Bagaimana ya Ustadz cara menyikapi suami yang suka membuli istrinya gitu Ustadz? Membuli dalam artian apa ya, suka membuli fisik ya gitu Ustadz. Padahal terlepas itu niatnya bercanda ataupun tidak, tapi si istri ini tidak menyukai gitu Ustadz. Dan beliau sudah mengungkapkan ke suami kalau tidak ridho gitu, dibully gitu. Iya. Setelah disampaikan Gimana, kepada suami, apa Ustaz? respon suami ketika istri mengatakan bahwa dia tidak suka dibully secara fisik seperti itu? Respon suami bagaimana? Sepertinya ini Ustadz, cuek gitu loh, tidak menganggap, iya tidak peduli gitu. Dan itu berlanjut terus sampai akhirnya menular ke anak-anak gitu Ustadz. Allah musta'an. Nah, barakallahu fiik. Ya, memang yang harus dipelajari, yang harus diketahui, itulah pentingnya kita ini belajar. Belajar itu memperbaiki kondisi, memperbaiki sikap, memperbaiki keadaan. Bahwa terkadang sebagian suami atau sebagian istri itu tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan, ya misalnya ke ucapan yang semena-mena, misalnya seorang yang tadi contohnya ya, seorang istri yang tadi contoh dari pertanyaan sebelumnya, di beberapa pertanyaan sebelumnya, yang sok ngatur terhadap suaminya, yang kemudian ini tanpa dia sadari itu berdampak kepada sikap anak-anak kepada ayah mereka. Ya, ternyata beginilah didikan di dalam rumah tangga, yaitu istri itu yang ngatur suami, misalnya begitu. Maka anak-anak itu akan tumbuh seperti itu. Ketika anak laki-laki misalnya dia melihat bahwa ayahnya di bawah kuasa ibunya, maka ketika dia nantinya menikah, dia akan siap untuk dikuasai oleh istrinya. Sehingga dia menomorsekiankan kedua orang tuanya karena itulah hasil didikan yang telah dia terima. Sebagaimana contoh di dalam pertanyaan ini juga, bahwa sikap tidak santun, ya tidak baik di dalam berucap terhadap pasangan, apalagi sampai membuli, ya merendahkan. Padahal yang dia rendahkan ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dia itu dicipta dari suaminya, ya, alladzi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan kalian. Bahwa seorang istri dari suaminya, bahwa dia tercipta dari suaminya. Jadi di sini juga untuk mengajarkan bahwa ketika seorang suami merendahkan istrinya, pada hakikatnya dia merendahkan dirinya sendiri, karena istri dicipta dari suami. Ya, istri dicipta dari suami.
Ketika suami itu merendahkan istrinya, dia merendahkan dirinya sendiri. Ya, dia menghinakan dirinya sendiri. Dia sadar atau dia tidak sadar akan hal itu. Nah, ini juga bagaimana apalagi tadi yang ditanyakan, yang bertanya kemudian menyampaikan bahwa sampai kepada anak-anak lagi. Dan itu bagaimana seorang suami harusnya dia itu, ya sekesal apapun dia terhadap pasangannya, dia tidak akan ridho, misalnya tidak akan tega kalau istrinya yang merupakan ibu bagi anak-anaknya dicemooh atau dihina oleh anak-anak kandungnya sendiri. Ya mungkin dia cuek dengan dia cuma bergurau, dia cuek, mungkin dia cuma main-main dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sampai orang lain melakukan hal yang seperti itu terhadap istrinya, ini bukan lagi sampai pada tahap bergurau dan main-main. Harusnya dia harus disadarkan bahwa yang seperti ini bukanlah akhlak yang baik dari seorang laki-laki, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa memuji, jangan mencela. Ya, kalau tidak bisa memuji dengan pujian yang baik, yang tulus, maka jangan merendahkan atau menghinakan. Maka nasihat ana kepada sang istri yang dibegitukan oleh suaminya, bersabar, nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan coba menasihati dengan cara yang baik. Seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwa ketika kamu menghinakan diriku, kamu menghinakan dirimu sendiri. Karena aku, istrimu, adalah tercipta dari kamu. Ya. Dan kamu sadar bahwa ketika kamu mendidik, tidak terbiasa untuk memuliakan seorang istri. Ingat, apalagi seorang suami atau seorang bapak yang dia punya putri, punya anak perempuan. Apakah dia tega jika putrinya dibegitukan oleh istrinya nantinya, oleh suaminya nanti? Ya, dia memiliki putri, ketika itu putri itu besar, menikah, ternyata suaminya membuli putrinya seperti sang bapak membuli istrinya. Ya, ini seorang laki-laki manapun tidak akan terima kalau putrinya dibuli oleh siapapun, apalagi oleh pasangannya sendiri. Ya, ingatkan itu kepada sang suami. Apa jadinya kalau putrimu nanti dibegitukan oleh suaminya? Apa kamu terima? Ya. Ketika kamu tidak merubah akhlakmu, perangaimu seperti ini, maka kamu akan mewajarkan hal ini dan membuat itu menjadi biasa ketika nantinya anak-anak itu tumbuh di lingkungan yang mereka dibully, di body shaming terkait dengan fisiknya dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban ataupun juga penjelasan dari Ustaz Ali atas pertanyaan Ukhti Dianggra. Barakallahu fiik. Dan rupanya pertanyaan dari Ukhti Dianggra merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Sekaligus juga sebelum diakhiri kajian ini malam hari ini, kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat terakhir pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Nah, barakallahu fiik dan ikhwas sekalian. Insya Allah tema kita selanjutnya masih ya untuk bagian ketiga dari pembahasan yang sama, yang nantinya sesudah itu kita akan memasuki pembahasan baru nantinya, tapi bukan pekan depan masih kita membahas beberapa faedah dari hadis ini, peristiwa Nabi SAW mendiamkan istri-istri beliau. Nanti sesudah itu nanti kita akan membahas satu peristiwa baru, yaitu peristiwa perang Tabuk, ya, peristiwa perang Tabuk yang itu terjadi di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah. Yang di peristiwa perang Tabuk ini juga mengandung pelajaran yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Banyak kasus-kasus besar terjadi pada waktu peristiwa perang Tabuk ini, banyak pelajaran-pelajaran yang sangat mendalam, yang itu memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi sejumlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, yang mereka ini, di antara mereka ada sejumlah sahabat yang tidak hadir di dalam peperangan ini karena kemalasan mereka, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat para sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat dahsyat ya bagi kita semuanya terkait dengan bagaimana seharusnya seorang muslim
di dalam hidup bersosial, bermasyarakat, bagaimana seorang muslim di dalam menjalani kehidupannya, bahwa jika kita melihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, kita melihat bagaimana interaksi mereka yang begitu kuat dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, seperti kita di dalam kasus ini pun demikian. Jadi apa yang kita pelajari, bahwa mereka sangat kuat interaksi mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan begini. Seakan-akan mereka itu selalu menanyakan, kalau terjadi kasus begini, apa solusinya dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Jadi interaksi yang sangat kuat ini, ya karena mereka setiap kejadian kasus tertentu turun ayat. Ketika terjadi kasus tertentu turun ayat. Ketika terjadi kasus tertentu turun ayat. Ya, dan ayat itu sangat connecting dengan semua peristiwa dan kejadian yang mereka alami di masa itu. Nah, kita pun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mau belajar dengan lebih dalam dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita kaji, kita akan menemukan hal-hal yang serupa. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama, oleh para fuqaha, bagaimana mereka mengimplementasikan, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan keseharian mereka. Ini sangat luar biasa, sangat penting bagi seorang muslim, bagaimana mereka menghidupkan nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai ajaran Al-Quran di dalam kesehariannya, di dalam rumah tangga, di dalam mendidik, di dalam menata diri, dan lain sebagainya. Sehingga membuat seorang muslim itu sehat secara jasmani, membuat sehat secara rohaninya, jiwanya dia sehat, rumah tangganya, keluarganya, itu semuanya karena mereka semua mengikuti petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah dan petunjuknya kepada kita semuanya. Semoga kita tetap istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita merasakan kebahagiaan hidup yang sejati, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ahsanal jazaa kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini, dan insya Allah akan berlanjut dengan tema yang sama di pertemuan ketiga Senin pekan depan. Sekaligus juga Alhamdulillah telah dijawab satu per satu pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh jamaah baik di Indonesia maupun juga di luar negeri. Semoga dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut menambah khasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan tadi baik dari materi maupun juga dari pertanyaan-pertanyaan kita dapat mengamalkannya, sekaligus juga semakin meningkatkan ketakwaan kita, semakin memperbaiki diri kita untuk menjadi abdan syakuron, abdul mutakin insya Allah. Demikian jemaah sekalian atas pertemuan kita pada malam hari ini. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala atas kehadirannya pada malam hari ini, sekaligus juga sharing ilmunya pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir pada malam hari. Masya Allah, tadi sudah tembus sampai dengan 66 jamaah. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Barakallahu fiik. Selamat istirahat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz.